Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada minggu hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Wilayah Timur. Dipersilahkan. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, tak bisa kami pungkiri bahwa COVID-19 membuat kami cemas. Hari-hari kami dipenuhi kebingungan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Sementara itu, rasa bosan dan jenuh mulai memenuhi masa penantian akan berlalunya wabah ini. Ya Allah, tolonglah berikan kami penghiburan melalui firman-Mu. Tolong teguhkan kami di tengah kesukaran ini, agar dapat terus beriman dan berpengharapan. Tolong nyatakan pemeliharaan-Mu dalam keseharian hidup kami. Hanya dalam Kristus dan hikmat Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini, di Minggu Paskah kedua, akan kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai 31. Injil Yohanes, pasal 20, ayat yang ke-29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabdanya dan setia memeliharanya. Haleluya. Di Paskah kedua ini, kita membaca sabda Yesus yang ditujukan kepada Thomas. Tetapi sebenarnya juga ditujukan kepada setiap orang. Sabda Tuhan Yesus itu adalah, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu hafal tokoh Thomas. Salah seorang dari 12 rasul yang tidak langsung percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Penyebabnya adalah karena waktu Tuhan Yesus menampakkan diri ke tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul di sebuah rumah, entah apa alasannya, entah kemana perginya, Thomas tidak ada di rumah itu. Thomas tidak melihat sosok Yesus yang bangkit. Thomas hanya mendengar cerita dari rasul-rasul yang lainnya. Agaknya mendengar kurang dapat menumbuhkan kepercayaan jika dibandingkan dengan melihat. Kita mungkin akrab dengan istilah saksi mata, yaitu orang yang melihat sebuah kejadian atau sebuah peristiwa secara langsung. Tetapi sepertinya kita tidak akrab atau malah nggak ada istilah saksi telinga. Keterangan dari orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa dinilai lebih sahih daripada keterangan dari orang yang hanya mendengar saja. Untuk urusan telinga, mungkin istilah yang akrab bagi kita adalah uang dengar. Ya kan, kalau ada teman kita mungkin sedang transaksi bisnis begitu, lalu kita mendengar, kita nyeletuk, jangan lupa dong uang dengarnya. Yaitu bonus atau imbalan karena mengetahui suatu transaksi keuangan. Tetapi biasanya bersifat non-formal dan tidak legal. Thomas yang hanya mendengar cerita dari rasul-rasul yang lainnya, dia ingin melihat sosok Yesus yang bangkit itu. Kalau sudah melihat, barulah dia bisa percaya. Di sini melihat disamakan artinya dengan sudah membuktikan. Kalau saya melihat, maka saya bisa membuktikan Yesus bangkit. Maka skemanya, saya melihat, dan itu berarti saya sudah membuktikannya melalui indera penglihatan, sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk tidak percaya. Melihat, membuktikan, sehingga kemudian tidak ada alasan untuk tidak percaya. Melihat akan berkembang pada kemudian membuktikan dan mempercayai, atau melihat akan menumbuh kembangkan iman. Pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan bahwa orang yang melihat pasti akan bisa percaya, atau orang yang melihat kemudian pasti segera percaya? Apakah ada jaminan? Penulis
Injil Yohanes di pasal 9 pernah menuliskan dengan panjang lebar kisah mengenai sembuhnya orang yang buta sejak lahir. Orang buta yang sudah sembuh itu, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu, dibawa oleh tetangga-tetangganya kepada orang-orang Farisi. Sebab proses kesembuhannya terjadi di hari Sabat. Lalu kemudian terjadi tanya jawab seperti model persidangan. Saya sebut seperti model persidangan karena semua orang yang mengenal, bahkan orang tua dari orang buta yang sudah sembuh itu pun dipanggil, ditanyai, kemudian dimintai keterangan. Dan percakapan berlangsung dengan alot. Kesimpulan akhirnya adalah kesaksian orang buta yang sudah sembuh itu dinyatakan tidak benar. Ia kemudian diusir keluar kampung. Dan itu membuktikan bahwa Yesus bukan berasal dari Allah karena menyembuhkan orang buta di waktu hari Sabat. Demikian kesimpulan dari orang-orang Farisi pada waktu itu. Orang-orang itu melihat adanya kesembuhan. Orang-orang itu melihat ada mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya iman tidak juga tumbuh. Kisah lainnya kita juga bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal 11. Ada kisah tentang Lazarus yang sudah meninggal dunia, sudah dikubur selama 4 hari. Oleh karena kuasa Tuhan Yesus dapat kembali hidup. Di sana ada banyak orang menyaksikan peristiwa itu. Tetapi justru peristiwa itu menyulut emosi mahkamah agama. Mereka bersidang dan keputusannya ada di dalam Yohanes 11 ayat 53. Keputusannya adalah mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Dan bukan itu saja, dalam Yohanes 12 ayat yang ke-10 juga dituliskan bahwa mereka juga hendak membunuh Lazarus. Hari di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat menghidupkan Lazarus menjadi hari di mana mahkamah agama memutuskan untuk membunuh Yesus dan Lazarus. Sekali lagi kita bisa bersama-sama mengikuti alur dari penulis Injil Yohanes yang membawa kita pada cerita di mana melihat tidak selamanya membuat iman bertumbuh. Penulis Injil Yohanes justru mengusulkan cara yang tadinya dianggap kurang dapat diandalkan dibanding melihat, yaitu mendengar. Kalau kita menelusuri sampai pada kisah Abraham yang dikenal sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman, maka kita akan mendapatkan cerita bahwa awalnya Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dari negeri asalnya. Abraham mendengarkan panggilan itu dan dia melaksanakannya. Dia melakukan perjalanan bersama keluarganya. Barulah kemudian di dalam perjalanan itu, saat di Sikem, yakni di pohon tarbantin di More, Abraham melihat Tuhan yang menampakkan dirinya. Kisah lain yang sangat populer tentang mendengar atau mendengarkan adalah Samuel. Waktu itu ia masih muda, tinggal bersama Imam Eli. Suatu malam Samuel terbangun dari tidurnya karena mendengar suara yang memanggilnya. Awalnya ia mengira suara dari Imam Eli, tapi ternyata itu adalah suara Tuhan. Begitu Samuel mendengar lagi suara panggilan itu, ia menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Tanggapan ini
menyiratkan penyerahan diri Samuel kepada Tuhan, ia seutuhnya mengupayakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari Tuhan, Tuhan tidak hanya hadir dalam penampakan yang dapat dilihat oleh mata, tetapi juga Tuhan hadir melalui suara-suara lembut yang bergema dalam hati nurani kita. Oleh karenanya, jika melihat tidak kunjung juga membuat percaya, ada cara lain yang bisa ditempuh, yakni mendengar atau mendengarkan. Di masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang menurut informasi kita di Tangerang Raya sudah mulai masuk masa PSBB itu sejak kemarin Sabtu 18 April 2020. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan, unek-unek, harapan dari seluruh anggota keluarga kita. Mendengarkan suara Tuhan melalui perenungan harian yang kita lakukan. Dulu mungkin kita beralasan sibuk bekerja atau sibuk beraktivitas sehingga kehabisan waktu untuk melakukan persekutuan keluarga secara harian. Nggak mungkin lah setiap hari ada persekutuan, kan yang satu sibuk kerja belum pulang, yang satu juga ada tugas ini tugas itu macam-macam. Nah sekarang dengan adanya PSBB ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa setiap hari melakukan persekutuan doa keluarga, mendengarkan suara Tuhan, tetapi juga sekaligus mendengarkan suara dari seluruh anggota keluarga kita. Ayo, mau apa lagi alasan yang diajukan untuk tidak melakukan persekutuan doa keluarga setiap hari? Kita semua sehari-hari sekarang diminta untuk tinggal di rumah. Kita bisa manfaatkan waktu itu, waktu di rumah ini untuk mendengarkan. Ketekunan untuk mendengarkan suara Tuhan dan suara dari seluruh anggota keluarga akan membuat kita kuat dalam menghadapi masa wabah ini. Kita tetap memelihara pengharapan di dalam Tuhan, sehingga juga dapat menguatkan sesama. Dan sebenarnya inilah wujud kesaksian yang bisa kita lakukan di masa sekarang ini. Mendengarkan, percaya, dan berpengharapan kepada Tuhan, serta menguatkan sesama dalam melewati masa sukar ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Paskah kedua ini, selamat mendengarkan, selamat beriman pada kebangkitan Kristus yang menumbuhkan pengharapan, dan selamat bersaksi, mewartakan sukacita bagi sesama. Amin. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, gemuruh dunia yang menakutkan, acap kali mengalahkan suaramu yang lembut. Maka ajarkanlah kami untuk menenangkan batin, agar dapat mendengarkan suaramu. Di dalam waktu keseharian kami di masa PSBB ini, berikanlah kami hikmat, sehingga tidak merasa jenuh dan bosan, melainkan kami tetap dapat menjalani hidup yang bermakna. Tolonglah seluruh umat manusia, agar dapat segera keluar dari wabah virus COVID-19 ini. Berkati para ilmuwan, agar dapat menemukan obat penangkal dan penyembuh. Berkati para medis, dokter, perawat,
volunteer yang berada di garis paling depan dalam mengobati orang-orang yang terpapar virus ini, berikanlah perlindungan-Mu kepada mereka dalam melaksanakan tugas panggilannya. Berkati para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu berhikmat dalam menentukan kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengatasi dampak persoalan yang muncul akibat dari wabah ini. Tolonglah gereja-gereja untuk menghayati kesatuan tubuh Kristus, sehingga dengan rendah hati berangkulan membagikan damai sejahtera. Tolonglah seluruh jemaat Tuhan di GKJ Tangerang dalam menghadapi masa-masa sukar ini. Mampukanlah kami untuk tetap bersatu di dalam kasih, sehingga dapat saling menguatkan dan menolong. Kami memohon kesabaran agar dapat menanggung dampak sosial dan ekonomi selama wabah ini. Kami memohon kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami memohon agar sukacita tetap tinggal dan bertumbuh mekar di rumah kami masing-masing. Melalui akal budi yang telah Engkau anugerahkan, kami percaya dapat secara kreatif beradaptasi melewati masa PSBB ini. Ya Allah, seluruh doa permohonan ini kami satukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita siap diutus kembali ke dalam keseharian kehidupan kita dengan tetap mau setia mendengarkan suara Tuhan, tetap mau setia mendengarkan suara dari seluruh anggota keluarga kita, tetap setia mendengarkan suara dari saudara-saudara kita yang lainnya, dan tetap setia juga membagikan sukacita yang menumbuhkan pengharapan bagi banyak orang. Maka sekarang, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Pandanglah kepada dunia dan beritakanlah kebangkitan Kristus. Terpujilah Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita harus membawa berita.